Pernah nggak sih kamu mikir, di negara sebesar Indonesia, yang katanya sudah merdeka puluhan tahun, yang katanya teknologinya makin canggih, kenapa masih ada begitu banyak tempat yang bahkan belum pernah diinjak manusia? Padahal, Google Maps ada, drone ada, bahkan orang bisa liburan ke luar negeri cuma buat foto estetik. Tapi, di negeri sendiri, masih ada tempat yang bukan cuma jarang dikunjungi, tapi bahkan seolah-olah tidak ingin ditemukan. Kenapa ya? Apakah karena terlalu jauh? Terlalu berbahaya? Atau ada sesuatu yang memang tidak ingin kita lihat? Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Tempat di mana kita bahas hal-hal yang bikin kamu mikir. Ini fakta, atau dunia lagi bercanda sama kita? Karena jujur ya, Indonesia itu unik banget. Di satu sisi, kita punya mall di mana-mana. Tapi di sisi lain, masih ada tempat yang bahkan sinyal aja bilang, maaf, saya menyerah. Pertama, kita harus sadar satu hal dulu. Indonesia itu gila luasnya. Bukan luas biasa ya, tapi luas yang kalau kamu coba keliling, bisa-bisa pulang-pulang. Udah beda generasi. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Dan lucunya, gak semuanya berpenghuni. Bahkan, banyak yang belum pernah benar-benar dijelajahi secara detail. Bayangin, negara lain sibuk memperluas wilayah. Indonesia, kita masih belum selesai ngecek yang ini. Dan masalahnya bukan cuma jumlah pulau, tapi juga kondisi geografis. Hutan lebat, gunung tinggi, rawa-rawa, hingga laut dalam. Semuanya bikin akses jadi susah banget. Jadi kalau kamu nanya, kenapa nggak dijelajahi? Jawabannya simpel. Karena sampai sana aja udah perjuangan. Indonesia punya salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Contohnya di Pulau Kalimantan dan Papua. Di sana, hutannya bukan sekadar banyak pohon, tapi benar-benar dunia lain. Pohon tinggi menjulang, cahaya matahari susah masuk, suara-suara aneh dari hewan. Kalau kamu masuk tanpa persiapan, besar kemungkinan kamu bukan explore, tapi hilang. Dan lucunya, hutan itu nggak butuh manusia. Tapi manusia butuh GPS. Dan kalau GPS hilang, ya sudah, kamu jadi bagian dari konten misteri berikutnya. Sekarang bayangin kamu mau ke suatu tempat, tapi harus naik gunung dulu, turun jurang, nyebrang sungai. Belum lagi ketemu lintah yang kayak fence garis keras. Itu bukan game survival. Itu realita di beberapa daerah Indonesia. Contohnya di wilayah pegunungan Papua atau pedalaman Kalimantan. Ada tempat yang untuk sampai ke sana aja butuh berhari-hari perjalanan. Dan bukan cuma capek, tapi juga berisiko. Makanya banyak tempat akhirnya, ya udah, biarin aja tetap alami. Beberapa tempat memang sengaja tidak dijamah. Kenapa? Karena kalau sudah tersentuh manusia, biasanya rusak. Contohnya taman nasional seperti Taman Nasional Lorentz. Tempat ini sangat luas dan masih sangat alami. Di sana ada ekosistem lengkap, dari hutan hujan sampai salju di pegunungan. Dan pemerintah sengaja menjaga supaya tetap seperti itu. Karena jujur ya, kalau semua tempat dijadikan wisata, ujung-ujungnya selfie dulu, buang sampah kemudian. Ini yang paling menarik. Di Indonesia, masih ada suku-suku yang memilih untuk tidak berhubungan dengan dunia luar. Contohnya di pedalaman Papua. Mereka hidup dengan cara tradisional, tanpa teknologi, tanpa internet, tanpa drama netizen. Dan jujur, kadang mereka lebih damai daripada kita. Beberapa dari mereka bahkan
Tidak ingin wilayahnya dimasuki orang luar. Dan itu harus dihormati. Karena buat mereka, kita ini yang aneh. Bayangin, kamu hidup tenang di hutan. Tiba-tiba ada orang datang. Bawa kamera. Terus bilang, "Halo guys, jangan lupa subscribe." Ya jelas mereka bingung. Banyak tempat di Indonesia tidak dijamah. Karena memang berbahaya. Atau daerah rawan bencana. Kadang bukan karena tidak mau dijelajahi. Tapi memang gak worth it untuk diambil risikonya. Karena satu kesalahan kecil bisa berujung fatal. Dan di alam liar, tidak ada tombol retri. Meskipun sekarang teknologi sudah canggih, tapi tidak semua daerah bisa dijangkau. Sinyal susah, transportasi terbatas, infrastruktur belum merata. Bahkan ada daerah yang untuk kirim barang aja harus pakai pesawat kecil atau jalan kaki. Jadi kalau kamu mikir, kenapa nggak viral tempat itu? Jawabannya, karena upload aja nggak bisa. Faktor misteri, cerita lokal. Nah, ini yang sering bikin merinding. Banyak tempat yang tidak dijamah, karena ada cerita-cerita lokal. Entah itu mitos, pantangan, atau kejadian aneh. Dan meskipun belum tentu terbukti, tetap saja, orang jadi enggan mendekat. Karena jujur ya, kalau sudah masuk hutan sendirian, dengar suara aneh, itu bukan lagi explore. Itu sudah auto-tobat. Jadi sekarang kita tahu, kenapa masih banyak tempat di Indonesia yang belum terjamah. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena alamnya terlalu liar, medannya terlalu sulit. Ada yang harus dilindungi, dan ada yang memang harus dihormati. Karena tidak semua tempat harus kita datangi. Tidak semua keindahan harus kita sentuh. Kadang, yang paling indah adalah yang tetap dibiarkan alami. Sekarang aku mau tanya ke kamu. Kalau kamu dikasih kesempatan, mau nggak menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah dijamah itu? Atau kamu tim aman? Lihat di YouTube aja, Bang, udah cukup. Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, agar channel ini dapat terus berkembang dan bisa memberikan kalian pengetahuan lainnya. See you and bye-bye. Mago.